Lebih baik gue dibenci sama orang karena diri gue sendiri daripada gue dibaiki sama orang, disukain banyak orang tapi muka gue dua. Iya, itu betul, bahaya men. Betul. Karena anak sekarang tuh kayak gitu. Iya betul. Itu jangan sampai hal terjadi kayak gitu men. Iya maksudnya itu, jalan itu jangan, itu jangan sampai terjadi. Gue nanya nih ke Kares Harisma nih. Panutan kita nih kawan. Santai. Ini cuma masa waktu men. Ini cuma masa waktu. Ini cuma untuk hura-hura aja. Gini Kak, manggil lu Kak Kares sih enaknya? Mas ya? Di film-film Indosiar. Mas. Jadi gini Mas, kita buat konten receh, ya kan? Buat menghibur penonton kita, teman-teman kita semua nih. Coba ceritain sedikit tuh kan di jalan tuh. aman kawan. Coba ceritakan sedikit masa lalu yang sampai dulu kawan, yang sampai terngiang. Sekarang itu apa tuh yang teriang itu apa? Masa lalu yang kata orang sekarang bandel lah, ya kan, nakal Di lah. sekolah atau udah pas lulus? Sekolah lah, boleh lah dari SD. Katanya sih gue denger SD udah fuckboy sih, iya kan, gue denger gitu, iya kan, gue denger gitu. Tapi coba ceritain. Hujat dong. Daerah Bogor. Coba ada ceritain. Ya kalau gue sih, kalau untuk SD ya, kalau SD emang awal tuh nakal-nakal. Kalau gue di SD dulu tuh bahan bulian. Karena satu gue orangnya cengeng, badan doang gede waktu SD ya. Itu orangnya kayak mungkin gampang nangis atau gimana dan tukang ngadu gue orangnya gitu. Dan dibilang nakal banyak musuhnya karena satu orang lihat gue itu kayak tengil, songong. Cuma kalau orang yang udah tahu ya lucu gitu. Najis gitu, kayak najis. Monyet-monyetan lah tuh gitu. Monyet-monyetan dangkal. Jadi gitu kayak. Jadi kalau dibilang nakal sih ya SD ya nakal gue ya kayak lebih ke bukan di sekolah sih, kayak di luar sekolah. Kalau untuk nakal di sekolah paling kayak iseng teman aja sih gitu. Ya kalau untuk nakal di kalau untuk yang namanya nakal itu kan banyak macamnya ya. Bisa diem gak sih anjing? Kalau misalnya untuk nakal gue ya paling itu ngisengin temen terus dibilang nakal itu gue dari SD itu udah kenal perempuan. Nah, mau jalan kelas 6 gitu. Jadi kayak ya memang udah kodrat gue kali atau gimana ya kan kita nggak ada yang tahu ya. Pokoknya gue dari SD itu udah bener-bener tuh udah namanya kenal perempuan tuh udah jalan aja ya. Dari situ udah pokoknya gue berlanjut tuh dari SD gue udah mulai pacaran ya cinta monyet lah kalau kata anak muda ya. Kayak cuma ketemu bercanda gitu-gitu aja. Yang keluarnya di chat doang terus nyampe ketemu diam-diaman. Itu paling SMS itu. Masih Asia HP ya. Asia. Gitu. Zaman gue eksis Pak. Eksis. Iya gratis gitu. Lanjut Pak. Itu Asia tuh. Nah, Asia Hidayah. itu berlanjut ke SMP atau gimana nih? Ya lanjut Pak. Kalau untuk SMP sih gue nggak pernah nakal. Gue tuh nggak pernah tentang kriminal atau tawuran ya. Yang pernah gue jarang kayak ya paling nakal gue kayak mantek BM itu kan kayak BM itu apa sih singkatan mobil bak gitu ya, mobil bak kayak numpang mantekin gitu aja. Kalau untuk nakal selebihnya pasti gue lebih ke penipuan lagi gitu. Lebih ke dominan ya nggak apa-apa sih kalau untuk ngejelekin kayak itu kan masa lalu ya, tapi kan nanti endingnya akan gue ceritain kenapa gue kayak gini ya, gitu ya. Betul. Dari situ dan dari SMP gue berlanjut dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 lebih diutamain gue sama kakak kelas. Dari kelas 1 katanya gue udah jadi banok. Banok itu kayak ya pacaran kayak cuma apa sih? Kayak main-main aja lah, kutip 2 gitu pasti kalian juga tahu lah ya. Dari situ. Nah, bahasa kalau masalah orang yang nggak tahu itu mumek. Gitu. Nah, udah tuh seiring berjalan waktu selama kelas 1, kelas 2, kelas 3, nakal gue di situ doang. Di situ doang gue nggak pernah namanya ribut atau apa, gue nggak pernah karena satu orang-orang yang tahu gue pun oh Karet gini orangnya, jadi kayak dia mau ngajak gua kriminal atau nakal pun kayak
ini jangan harus nggak kayak gini orangnya gitu. Jadi kayak lebih Masih bimbang. sadar lah gitu. Tapi kalau untuk nongkrong ya oke, gue nongkrong bareng anak basis tuh ya kan, anak tawuran gitu. Tapi kalau untuk dia bentrokan tawuran, gue balik gitu. Gue lebih baik pacaran. Iya betul. Itu kan pacaran tuh emang. Ya pacaran itu enak kan. Nah terus berjalan sini waktu SMK lah. Ya SMK, dari SMK tuh udah gue dari SD SMP, nah gue naik ke SMK, itu SMK gue udah makin jadi dari kelas 1 ya. Kalau untuk SMK mungkin adalah ya, namanya tawuran gitu, gue ngikut gitu, tapi gue nggak ikut tawuran gitu, gue ikut ngebasis aja Ya, gitu. tim hore gitu ya. Gitu, karena gue takut ngeliat bener aja men gitu, gue nggak berani gitu, karena emang dari kecil nakal gue bukan nakal kekerasan gitu, kayak nakal gue lebih ke yang menghasilkan gitu, terutama dengan duit gitu. Karena pikiran gue kayak ya dari orang tua gue juga kayak istilahnya ya kamu mau bergaul atau kamu anak laki-laki nakal itu wajar, cuma yang ada hasilnya lah kalau emang lu mau nakal gitu. Dari situ dan dari SMK pun gue udah sering di dalam waktu gue bisa kenal dunia malam ya, namanya istilah dugem ataupun kalau anak sekarang tuh open BO, VCS gitu. Ceritain kah Dari semuanya? situ dan ya itu pengalaman paling paten sih dari gua. Dari sekolah gua udah bisa ngasih duitnya dengan cara kayak ya itu dari pergaulan gua, karena prinsip gua kalau kita mau nakal Menghasilkan ya. nakal lah sekalian, tapi kalau kita mau baik baiklah sekalian. Tapi nakalnya gua kayak bukan ngejahatin orang, kayak bukan kriminal banget sih, kayak lebih menghasilkan sih, ada hasilnya yaitu duit. Ya, timbal balik ya. Nah, timbal balik karena kayak lu nggak sih nakal kayak lu main dimanapun berada kayak cuma nyusahin orang, Iya, betul. merusak badan, Iya, betul. ya kan? Atau Betul. ngancurin masa depan, saya bohong. Karena prinsip gua laki, gua keluar, gua nyari duit Iya. gitu. Apalagi gua masa-masa SMK itu kan pengen jajan segala ini, itu minum atau apa gitu. Nah dari situ gua berpikiran kayak dengan cara ini kayak gue nyaman nih, gue nyaman di zona itu, gue lanjut terus sampai ya namanya gue main di tempat klub malam, gue ketemu seseorang dan orang itu kayak suka dan gue pun juga suka, tapi orang perempuan ini suka karena perasaan, tapi gue suka sama perempuan ini karena uang. Dan gue masuk dunia kayak gitu bukan cuma buat tenar atau pansos ya, buat anak-anak sekarang kayak main ke klub atau dunia luar itu kayak cuma buat instastory atau pengen wah mewah gitu kayak orang kaya. Enggak, bukan gue bukan suatu gimana, cuma pesen gue kalau misalkan emang lu cuma ada segini, udah yang sewajarnya gitu, Iya, gak usah memaksakan betul, gitu. betul. Karena takut nanti kalau dilihat sama yang tahu, kalian malu sendiri Iya, gitu, dan gak ada hasilnya. betul, gitu. betul sekali. Lebih baik jadi diri sendiri aja kayak apa adanya lah intinya gitu. Iya betul, betul. Gitu. Makanya gue bisa bergelut di dunia kayak gitu karena emang itu yang gue lakuin ada hasilnya tentang duit gitu. Dari duit itu kayak gue nyaman, dari situ akhirnya gue kenal sama perempuan itu, kayak gue berjalan seiring waktu ya gue makin nyaman. Di situ gue dipercaya sama dia dan akhirnya dipercaya itu gue bisa dikasih unit itu kayak untuk nyewain apartemen nih buat kayak open BO atau yang mau check in atau segala macam VCS. Itu udah gue pernah rasain dari gitu. Nah, mungkin di luar sana ada yang lebih dari gue, cuma kan inilah gue kayak yang gue ceritain gitu. Betul. Gak usah munafik Apa lah adanya kan. gitu. Iya. Cuma kan kalau di luar sana kan kayak masih munafik. Kalau gue kan kayak ya bukan penjahat dan bukan munafik. Iya. Lebih baik gue dibenci Iya. sama orang karena diri gue sendiri daripada gue dibaiki sama orang, disukain banyak orang tapi muka gue dua. Iya, Itu betul. bahaya men. Iya, betul. Karena anak sekarang tuh kayak gitu. Iya, betul. Itu jangan sampai hal terjadi kayak gitu men. Iya, maksudnya jalan, itu juga itu jalan. jangan itu jangan sampai terjadi gitu. Jadi kayak ya udah seiring berjalan waktu ya gue nyaman di situ. Cuma banyak lah orang-orang yang nggak suka karena gue kayak gitu. Cuma ya inilah gue gitu. Iya. Kalau lu nggak suka sama gue ya udah gitu loh. Karena ya gue kayak gini juga karena gue kerja Iya. gitu. Gue kerja dalam arti kayak gue dipercaya sama orang. Jadi kalau mau nilai gimana ya bukan urusan gue, karena lu bukan yang hidupin gue Iya, gitu. iya. Orang tua gue pun nggak masalah gitu. Orang-orang terdekat pun gue pun nggak masalah gitu. Dan kayak orang-orang tahu kan cuma oh Karis kayak gini ya Iya, gitu. Oh dia gini ya gitu. Omongan orang. Dari omongan doang Iya. kayak dia lu belum jauh men Iya betul. gitu. Lu Kalau belum nggak- jauh. Iya, kopinya kurang kental. Iya Betul. Kopinya kurang kental. Tapi gue nggak tahu. Terus kopanya juga kurang Iya, jauh. jadi kayak kalau lu belum tahu gua dan kenapa gua bisa kayak gini, lu gak usah berkomentar. Iya, mending diam aja. Jangan jadi sampah yang akan jadi fosil. Gitu.
Jadi sampai bohong gitu. Jadi kayak lu urusinnya diri lu sendiri, lu perbaikin diri lu sendiri, udah nggak usah ngurusin gua gitu. Ya orang-orang terdekat pun gua juga ngerasa gitu. Dan orang terdekat gua pun kayak ngerasa kayak ngedukung gua juga kayak ya udah lu lakuin aja apa yang lu pengen gitu, apa yang menurut lu ini baik, it's okay. Ya mungkin emang sedikit melenceng lah, tapi kan dalam arti melenceng itu kan ada hasilnya nggak nanggung gitu. Betul. Dan seiring berjalan waktu sekaligus kayak ya gue nggak akan terus-terusan kayak gitu gitu. Paling kesel tuh di saat gue ngelakuin hal kayak gitu atau masa lalu gue kayak orang-orang makin benci sama gue. Tapi benci itu bukan karena dia tahu gue kayak gitu, tapi dari cerita orang lain. Itu gue paling males iya, dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Itu gue Orang apa yang paling males. dipegang nih? Iya. Itu dari mulut ke mulut karena kalau lu percaya sama omongan orang, lu siap-siap kayak lu udah makan apa yang bekas dikunyah sama orang gitu loh. Lu udah Rasanya apa nge? ya gue nggak tahu lah karena kan mereka yang nelen, karena kan bukan kita orang ya, bukan anak-anak naga hitam ya kan, gitu, Dragon gitu ya. banget, gitu. Jadi kayak kalau lu mau nilai gue gimana itu hak lu, gitu. Iya. Karena jangankan manusia yang bisa salah, malaikat pun bisa salah, gitu. Malaikat nggak disukai sama jin, jadi kayak ini dunia itu kayak emang kejam gitu. Kalau lu nggak pinter-pinter bawa diri lu, nggak pinter-pinter bawa pikiran lu, ya lu akan terus masuk gitu. Jadi kayak cukup lu ngurus diri lu sendiri, ngurus apa yang harus ngurus, nggak usah ngurusin orang lain. Malah lu sorry ya guys, dia palanya begini-begini udah oleh kayaknya nih. Mencari air gua mana? Dari situ ya, dari setiap penilaian orang yang jelek tentang gua kebanyakan dapat cerita atau dapat penilaian jelek sih. Itu buat orang yang belum kenal sama gua ya. Karena dengaran doang, omongan Dari doang. omongan orang lain. Iya. Tapi kalau alhamdulillah dari orang yang udah kenal sama gua ya, dia tahu gitu. Jadi kayak gua nggak permasalahan itu dan bukan masalah buat hidup gua. Justru malah dari orang-orang yang kayak gitu buat pacuan buat gua gitu. Selama dia ngomongin gua berarti dia emang iri sama gua. Iri bilang bos. Itu buat yang nabung ya. Iya Pak, itu. Iya, gitu aja. Itu singkat cerita udah selesai. Singkat cerita gitu aja sih. Kenakalan gue kayak ya lebih ke ya, gitu Girls lah. lah ya. Ya, lebih ke perempuan. Tapi bukan berarti nakal gue kayak pacaran deket sama orang gue pakai gue buang, nggak seperti itu. Tapi kalau orang lain Nah, masih gini mikirnya Hans, gitu. maaf nih Hani potong. Pakai itu maksudnya apa nih? Pakai itu kayak istilahnya bersetubuh, Oh. ngentot, bersetubuh, ngentot lah bahasa Indonesia, ngentot kayak orang kayak Kares ceweknya banyak, lu jangan mau sama Kares, lu cuma mau dipakai habis itu dibuang. Itu Itu dari omongan lagi gitu. itu dari omongan lagi kayak sebenarnya gue orangnya emang gak baik-baik banget, gue orangnya gak jajan banget. Yang penting tergantung orang itu ya perlakuin gue kayak gimana. Iya. Orang itu baik, gue bisa lebih baik dari itu. Tapi kalau orang itu udah nyeleneh, jangan salahin gue kalau gue kick balik gitu aja. Itu prinsip gue gitu. Yang penting lu jangan pernah main api sama gue gitu. Gue selalu ngasih pesen ke orang-orang terdekat gue yang kalau gue jalan hubungan, kalau sama gue jangan kaget ya kalau misalkan ada omongan atau apa-apa dari gue. Iya betul. Jadi lu harus siap terima itu. Yang penting lu bisa nilai gue dari diri lu sendiri dan lu inget pesen gue gitu. Jangan aneh-aneh sama gue dan lebih ke dominan kalau tentang untuk menjalin hubungan lebih terbuka sih kalau sama gue. Kalau lu nggak suka sama gue atau lu nggak bisa nerima gue, lu ngomong, jangan ngegantungin semuanya. Jangan ngerasa kayak gue ngejar lu, jangan gue ngemis ke lu. Itu jangan sih. Buat laki-laki nih atau semuanya kayak lebih terutama ke laki-laki yang suka sama perempuan atau suka sama cewek yang kita suka itu aja. Cuma jangan sampai kita jadi orang lain. Untuk lebih dapetin dia. Ini belum terbang. Iya. Jangan sampai kita jadi orang lain untuk dia suka sama kita. Lebih baik kita jadi diri sendiri biar dia suka sama kita. Kalau emang dia nggak suka sama kita, emang bukan takdir kita. Iya betul. Gitu. Tapi kalau emang dia suka ya syukur alhamdulillah. Tinggal kitanya aja yang jalanin gimana. Gitu. Udah sih. Apalagi nih yang mau ditanya nih, Mas Padang ya? Mas Kares, pesan-pesan buat kawan-kawan kita sekalian, buat apa sih motivasi sih, lebih bisa dibilangnya motivasi lah, supaya nakalnya nggak telat. Oh, nakalnya nggak telat. Terus bisa berubah diri dan tidak dan tidak menyusahkan orang tua. Orang tua. Karena apa ya? Yang saya lihat gini Pak, diam dong bentar. Yang saya rasain gini Pak, yang saya lihat dia nongkrong nih tempat yang hype ya kan. Padahal saya ngeliat kehidupan sehari-hari dia itu, ya Allah, banding tulang Pak. Ya kan kalau untuk mereka kayak gitu kan
sosial media itu kan dunia tipu-tipu. Iya betul. Banyak efek ya. Jadi kasihlah sedikit pesan. Ya kalau untuk pesan gue sih buat kalian di luar sana atau kalian yang bisa ngejalanin hidup yang benar, hidup yang bener-bener aja deh ya, gitu. Kayak gak usah yang aneh-aneh. Kalau emang kalian yang begitu ya udah begitu aja gitu loh. Dan kalau emang kalian orang ada ya syukur gitu loh. Dan lebih ke sedekah ya kan. Dan kalau untuk yang namanya nakal-nakal untuk yang telat, mendingan jangan gitu. Jadi sebelum lu langkah atau lu nyebur, lu mikir-mikir dulu. Iya, gitu. mikir panjang dulu. Jadi kayak lu lebih mikirin resikonya. Iya. Gitu kan kalau untuk laki sama perempuan pemikirannya beda. Gue ngebahas ke perempuan dulu ya. Perempuan itu kayak kalau ngelakuin apa-apa itu dia nggak akan mikir panjang. Iya. Dia nggak akan mikirin setelah gue lakuin ini apa sih hasilnya. Iya betul. Karena dia mikir kayak kalau gue udah stres, gue udah pusing, Itu yang gue lakuin. itu yang gue lakuin. Sekalinya dia ngelakuin itu, dia emang evan, dia emang lega. Tapi dia nggak akan lihat resiko habis kayak gitu apa. Dan ujung-ujungnya pasti dia makin tersiksa gitu. Beda sama laki-laki, tapi tergantung juga laki-laki itu kayak apa. Kalau laki-laki itu pemikirannya logis dan ngerti, dia akan tahu gitu. Ya, intinya sih kalau untuk pesan gue, kalau untuk nakal ya telat, jangan gitu. Dan kalau misal untuk kalau lu mau nakal lu yang bener-bener kayak lu udah siap buat nerima resiko Iya. dan apa yang setelah lu nakal ini lu dapat, Iya. dan lu harus terima gitu. Tapi kalau lu belum bisa, cuma untuk lihat orang semata, mendingan nggak usah gitu. Jadi kayak yaudah lu jalanin apa yang harus lu jalanin aja gitu. Itu aja sih kalau pesen-pesen gue kayak ya intinya sih nggak usah nanggung deh. Kalau jadi orang tuh nggak usah nanggung, takut diketawain sama yang udah gitu. Sebenarnya lucu gitu. Iya. Betul. Ya udahlah gitu loh. Lelucon. Iya. Orang lelucon. Itu makanya lu udah kayak gimana sih, lu hidup udah susah, Jangan cover lu itu. udah aduh Jangan, nggak perlu ya kayak ya udahlah gitu. Yang penting Gua nggak nyangka aja gitu lu berpakaian wah, terus lu berpenampilan mewah tapi pakai uang orang tua gitu. Tidak mau pakai uang diri sendiri gitu. sebenarnya sih kalau untuk ya namanya pakai orang tua, tapi kalau misalkan dia bisa pakai orang tua Nggak boleh, nggak boleh. pakai Uang, duit iya, pakai duit orang iya. tua itu gunainnya benar Iya, betul. dan itu positif, Iya, itu nggak masalah. Tapi iya. kalau lu pakai duit orang tua dan lu ngelakuin itu kayak cuma hura-hura doang, foya-foya doang, ya nggak usah gitu. Karena nantinya lu misalnya bukan sekarang gitu. Iya, betul. Yang lu lakuin mungkin lu misalkan buat orang-orang yang ada nih, lu foya-foya pakai duit lu, temen lu tuh pasti pada banyak, Iya. pasti pada datang. Tapi bukan berarti dia temen lu, dia datang kalau cuma ada duit. Wah. Coba di saat lagi down, lu lagi jatuh sejatuh-jatuhnya, itu bakal jadi sampah. Bukan jadi sampah, bahkan jadi debu, abu, Tidak ada yang mempedulikan kita. Gak ada yang peduli kan? Tidak ada yang mempedulikan kita. Teman-teman lu datang itu bukan karena lu temennya, tapi karena duit lu ada. Jadi banyak Gitu. Tapi kalau misal lu pergunain duit lu dengan baik dari orang tua lu, teman-teman lu kan bakal support, bahkan lu bisa punya bisnis dan lebih membangun gitu dari situ, dan orang tua lu pasti bakal bangga gitu. Ya enggak, gitu aja intinya. Tapi kalau lu pergunain lu cuma buat Google, BO, aduh, lu malah makin berarti sama jablay-jablay, pelacur-pelacur. Ya buat teman gue yang suka open BO, ya kan? Kasih tahu dah. Buat teman gue yang suka open BO dan terus rokok filternya cuman beli goceng buat open BO-nya itu, tolonglah jangan. Nah, lu beli filter aja deh. Gue nggak denger. Tolong janganlah, maksain banget namanya. Thank you banget nih Res ya, udah bagi-bagi cerita nih ke gue, ke teman-teman gue pada. Wan.